Halo Sobat Tani, selamat datang di channel Petani. Kali ini saya akan memberikan beberapa tips bagi Anda yang ingin mencoba bertani atau bisnis di bidang pertanian. Kali ini adalah langkah pertama bagaimana Anda akan memulai bisnis pertanian. Apalagi bagi Anda yang tidak memiliki lahan. Yang pertama Anda lakukan adalah menghitung modal awal yang Anda miliki. Saran saya, jangan meminjam dari bank atau unit peminjaman yang lain kalau itu adalah saat Anda pertama kali memulai bisnis, karena Anda belum mengerti semua resiko, Anda belum mengerti seluk-beluk dari bisnis yang akan Anda mulai, dan akhirnya Anda akan kehabisan modal dan tidak ada uang untuk mengembalikan ke pinjaman tersebut ke bank atau ke badan pinjaman. Bila Anda sudah menghitung modal yang Anda miliki, Anda bisa melakukan perhitungan atau langkah-langkah selanjutnya. Semisal Anda memiliki modal 10 juta atau Anda memiliki teman yang mau berbagi hasil atau meminjamkan 10 juta, maka 10 juta itu hanya 10-20% saja yang Anda gunakan untuk menyewa lahan terlebih dahulu, atau paling pol buat saya adalah 30% Anda berani untuk menyewa tahan untuk digunakan anggaran sebagai anggaran untuk menyewa tanah apabila ternyata lahan yang Anda sewa di daerah Anda mahal. Semisal 10 juta tersebut berarti 30%, 3 juta Anda pakai untuk menyewa lahan, sedangkan yang 70% adalah biaya produksi dari awal sampai akhir. Setelah Anda mendapatkan modal, berarti langkah yang pertama adalah mencari lahan. Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan saat Anda mencari lahan sewa. Yang pertama adalah, yang paling utama adalah ketersediaan air. Apabila lahan tersebut untuk ketersediaan airnya kurang, Anda bisa menawar lebih murah daripada lahan-lahan yang ketersediaan airnya lebih mudah. Contohnya, lahan ini adalah lahan tegalan, per tahunnya hanya 1 juta rupiah. Mengapa? Karena lahan ini untuk air secara alami hanya ada pada musim hujan, sehingga untuk musim kemarau kita memerlukan modal lagi untuk mengairi atau untuk mendapatkan air untuk lahan ini, sehingga kita bisa menawar kepada pemilik lahan agar lebih murah. Yang kedua adalah akses jalan. Semakin mudah akses jalan, maka semakin mahal dari lahan tersebut. Bila Anda mendapatkan akses jalan yang di pinggir jalan, maka saya lebih memilih lahan tersebut dibandingkan harus mendapatkan lahan yang mungkin lebih luas tapi akses jalannya susah, karena dalam perjalanan kita memerlukan ongkos-ongkos seperti aktivitas mengangkut pupuk, aktivitas mengangkut benih, aktivitas mengangkut hasil panenan. Hal-hal tersebut akan menimbulkan ongkos atau pengeluaran, atau paling tidak akan memerlukan tenaga ekstra untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Yang ketiga adalah keamanan dari lahan tersebut. Pada beberapa daerah, apabila saat musim panen tiba dan harga naik atau harga tinggi, kadang banyak sekali pencurian hasil pertanian, sehingga untuk keamanan
dari akses lahan kita juga harus diperhatikan. Anda tidak perlu tergesa-gesa untuk memutuskan suatu lahan. Anda harus mencari atau memilih beberapa lahan, kemudian Anda pilah-pilah mana nilai plus dan minusnya, sehingga setelah Anda mendapatkan lahan yang menurut Anda cocok, barulah Anda lakukan transaksi dengan pemilik lahan tersebut. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi Anda yang ingin memulai bertani dan ingin memulai atau sedang mencari lahan sewa. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Salam pertanian.